ketika Allah hendak menolong bangsa Israel dari perbudakan Firaun, karena Firaun itu sudah sebagai raja yang sangat berkuasa, maka diangkatlah Musa sebagai Allah dan Harun sebagai nabi. Karena saat itu yang dihadapi adalah penguasa dunia. Untuk bisa mempunyai otoritas dan wibawa, yang menjadi juru bicaranya itu adalah Harun. Otomatis level Musa ditinggikan lebih daripada Firaun, sang penguasa dunia. Jadi sesungguhnya proyek Allah saat itu menjadikan manunggalnya kuasa mujizat Allah di dalam Musa. Saat itulah terjadi kuasa dan mujizat Allah itu menjadi hidup di antara manusia yang diperagakan oleh Musa. Jikalau saat itu bangsa Israel menganggap Musa itu Allah, ya tidak menyalahi kodrat yang membaiat itu kan Allah sendiri. Mosok manusia berani menolaknya, berarti berani menepis tangan Allah. Baca di Keluaran 7 ayat 1 sampai 4. Pada waktu pengutusan ini kita harus mulai belajar mengenali gerakan Allah. Karena sangat rendahnya yang waktu itu bangsa berstatus budak, maka kuasanya harus lebih dari raja yang berkuasa atas dunia itu. Untuk lebih berhak dan lebih berkuasa daripada seorang raja, maka Allah mengangkat wakil daripadanya membawa otoritas sebagai Allah dan Harun, nabinya. Nah, kalau di sini saja apakah masuk logika kenapa Allah harus bermain kucing-kucingan? Langsung saja Allah turun sendiri. Kita kan bisa berargumen seperti ini. Jadi apakah kita harus mengatur Allah? Apakah mengharuskan strategi Allah itu yang bisa dijangkau oleh nalar manusia? Supaya ketika Allah mengadakan dan mengajukan proses itu ke pengadilan, saat itu posisi bangsa Israel itu sebagai tertuduh perlu untuk menyediakan pembelaan supaya adil sehingga manusia tanding dengan manusia. Dan karena Firaun ini sudah sangat berkuasa, menguasai mereka bangsa ini, maka Allah pun menyatakan kuasanya melalui manusia. Ini namanya pertandingan yang adil. Jadi tidak boleh Allah turun sebagai Allah, itu namanya adil. Meskipun bangsa Israel itu menerima perjanjian melalui Abraham, Ishak dan Yakub, tapi statusnya saat itu adalah budak dan raja perbandingannya. Dan sudah terjual di Firaun, ini miliknya Firaun. Maka yang lebih berhak itu Tuhan adalah pencipta, sehingga diangkatlah Musa sebagai Tuhan yang lebih berhak daripada penguasa. Ini sudah diperhitungkan oleh Allah. Bangsa Israel dari tinggi yang mempunyai hak untuk iman perjanjian dari nenek moyangnya sebagai bapak orang beriman di dunia ini, yaitu Abraham, yang akhirnya sampai sangat rendah. Tapi karena kesalahan dari Yusuf, waktu Firaun menerima penglihatan, Yusuf salah memahami, tidak untuk bimbingan. Mimpi Firaun, Kejadian 41 ayat 1 sampai yang ke-7. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan 7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu berjagalah Firaun. Secara tidak sadar, Yusuf ini mengajari dalam mengartikan mimpi Firaun. Yusuf tidak memikirkan di pihak rakyat sehingga tidak berbuah roh. Tidak ada pitutur bahwa seorang raja pada saat rakyatnya kelaparan, dia menimbun dan rakyatnya masih harus membeli. Bukankah rakyatnya sedang kesusahan? Tidakkah yang tepat pada waktu rakyatnya kelaparan dibagikan dengan sukarela berdasarkan kasih? Seperti waktu terjadi COVID, sebagai dokter dan suster saja berani mempertaruhkan nyawanya untuk merengkuh. Seperti waktu itu terjadi di Wuhan, mungkin juga di Indonesia. Itu adalah dasar kasih menjadi
menjadi refleksi. Maka dari penglihatan dan mimpi, sejatinya Tuhan hendak mengajarkan Yusuf mengerjakan dasar kasih sesama supaya menjadi teladan bagi bangsa-bangsa, sehingga keguguranlah buah-buah roh, dan ini adalah senjata makan tuan. Maka bangsa Mesir dan bangsa Israel tidak mempunyai prinsip hidup dari dasar kasih sesama karena akarnya ini. Jadi mimpinya, pengwahyuannya, penglihatannya ini tidak menjadikan pitutur. Sebetulnya Tuhan itu sedang mendidik mental dan karakter, namun dijadikan tabiatnya Firaun oleh Yusuf. Karena Yusuf maka terjadi, sehingga Yusuf harus membayar harga bangsanya diperbudak ratusan tahun. Akhirnya senjata makan tuan. Nah, caranya untuk Allah menolong, ya tentu saja otoritasnya lebih hebat daripada Firaun yang saat itu raja, penguasa di dunia bahkan. Jadi Allah yang harus menjadi yang lebih berhak, bahkan Firaun pun harus tunduk kepada Musa sebagai Allah. Maka apa herannya apabila Yesus itu sebagai Tuhan, sebab dia itu mempunyai otoritas kuasa firman yang hidup. Bahkan di dalam Yohanes 8 ayat 48 sampai ayat 51, Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Ketika proyek Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakannya, dari penguasa dunia ini, Firaun, itu harus menjadikan Musa sebagai Allah dan Harun sebagai nabi, disertai kuasa dan mujizatnya itu hidup manunggaling di dalam Musa. Nah, terlebih lagi kita ini siapa? Manusia yang di luar dari perjanjian, juga bukan umat pilihan, dan sudah sepertinya hanya menjadi bagian neraka kalau tidak Allah sendiri yang turun sebagai kuasa firman yang hidup untuk menyelamatkan umat di luar perjanjian. Baca di dalam Yohanes 8 ayat 21 sampai 29. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Dalam ayat ini terjadi timbal balik. Kalau untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakannya saja, sampai Musa harus dibaiat jadi Allah dan Harun jadi nabinya, kita ini orang-orang yang bukan keturunan yang menerima janji. Maka kita ini sedang berada di neraka. Dan keadaan seperti ini saya pun diberi penglihatan saat menolong salah satu saudara kami. Tapi tidak perlu saya jadikan kesaksian hari ini. Sebab kalau bangsa Israel itu harus dilepaskan dari perbudakan penguasa dunia, kita ini terlebih lagi double porsi. Dituntut oleh penguasa dunia dan dituntut oleh bangsa Israel yang menerima janji itu. Seandainya kita ini dipimpin seorang nabi, manusia biasa, tidak diselamatkan oleh Allah sendiri, bagaimana bisa melepaskan kita dari tuntutan mereka yang mempunyai hak atas berkat dan janji iman itu? Hanya Allah pencipta kita yang harus menyelamatkan kita. Sebab kita itu dicipta oleh firman, adalah firman yang hidup. Jadi dia yang lebih berhak. Saat Musa dibaiat sebagai Allah untuk menyatakan kuasa Allah dan mujizatnya itu menjadi nyata, dinyatakan kepada dunia, Mesir dan Firaun itu untuk perkara yang di luar. Namun Yesus ini datang sebagai firman hidup. Tujuan utamanya itu memerangi yang ada di dalam individual, yang harus dikalahkan tabiat darahnya, jiwanya ini yang menjadi goro-goro, tidak ada perdamaian dengan Allah sehingga terus tertuntut.
suara dari dalam dan juga dari luar sebagai hak asasi hidupnya kepada Allah, karena sudah habis diberikan kepada bangsa Israel. Jadi tidak bisa diperangi dengan kuasa dan mujizat menjadi nyata. Perkara hidup dan masalah yang datang seperti suara perintah dari luar, jangan ini, jangan itu, dilarang ini, dilarang itu, ibadah seperti ini, seperti itu, berbagai peraturan. Bedanya dengan firman hidup yang disebut sebagai anak, bukan hamba, karena untuk memproses yang di dalam kejiwaannya, tabiatnya. Sehingga ini jadi perumpamaan, ketika firman itu sudah menjadi manunggaling di dalam jiwa kita, maka itulah terjadi suara batin itu seperti anak, kerelaan, legowo, bukan atas perintah, jangan ini, jangan itu, tapi bisa otomatis membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi itu perbedaan suara nabi dan suara anak. Dari pendengaran firman jadi kerelaan. Sehingga dari sinilah kita jadi bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Tidak hanya menjadi suara tuntutan. Kalau Musa dengan kuasa dan mujizat nyata menjadi Allah bagi Firaun di Mesir, yaitu dunia, dan menjadi Allah juga bagi umat Israel, bangsa pilihan. Lah, terus Yesus itu siapa? Kalau hanya nabi, bisakah menyelamatkan kita-kita ini, yaitu manusia yang di neraka itu, sampai bisa menanggung dosa, mengampuni, menebus, membayar harganya? Nah, jadi Yesus itu siapa kalau tidak lebih daripada Musa? Ya harus lebih dari Musa, kekuatannya, otoritasnya. Kalau Yesus tidak membawa otoritas yang melebihi Abraham dan Musa, bahkan Elia, maka sia-sialah. Bukan hanya Nusantara, bahkan seluruh dunia ini tidak akan ada keselamatan. Sedangkan Musa saja tidak bisa menyelamatkan bangsanya sampai hari ini, masih menanti Mesias itu datang. Maka ketika Musa itu sudah memisahkan bangsanya Israel dari dunia, dari Mesir, tujuannya supaya bangsanya ini menjadi umat Allah, bisa bebas beribadah. Kemudian Mesias itu datang, tapi dibunuhnya. Sehingga waktu Musa mati, tertuntut hukum Taurat dan tertuntut oleh iblis mau membuktikan dia itu katanya Allah, kok mati. Suara itu sama dengan manusia hari ini menuntut Yesus. Katanya dia itu Allah, kok jadi manusia, kok mati. Firman hidup yaitu Yesus itu tidak hanya melepaskan kita dari dosa dunia, yaitu dibaptis dengan air. Bahkan dia memisahkan, membedah jiwa dan mental kita itu, tabiat kita itu oleh pedang bermata dua, firman-Nya. Sehingga itulah perbedaannya. Waktu kita dilepaskan dari dosa, raga kita ini, itu kinerja kenabian yang dikerjakan oleh perintah Taurat Musa. Dan kemudian Musa tidak bisa meneruskan. Dia sendiri tidak bisa melepaskan tuntutan pada dirinya sendiri. Kalau melepaskan dari Firaun, dia itu sebagai Allah. Tapi waktu melepaskan tuntutan Taurat yang datangnya dari Tuhan, tidak ada jalan perdamaian dengan Allahnya, dengan Gustinya. Karena di dalam manusianya itu yang bermasalah, jiwanya ini, dan kehidupan, dan itu tuntutan. Saat itulah Yesus membebaskan kita dari tuntutan. Itu tidak gratis, ditebus, dijamin. Nah, kalau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, ya rugimu dewe rek. Supaya Yesus bisa masuk manunggaling firman, Yesus menjadi Tuhan bagi kawula kita yang penuh tuntutan itu, ditaklukkan, menanggungnya menjadi suluk, yaitu merogoh sukmo. Jadi kita ini diperanakkan oleh firman. Nah, itulah firman menjadi hidup, karena kita hidup. Firman di dalam aku di dalam firman. Maka bagi mereka yang sudah manunggaling di dalam firman itu, setiap aku berbicara, itu Allah, Tuhan itu yang mengutus aku untuk berbicara. Karena waktu aku berbicara, itu tidak dari diriku sendiri. Kehendak roh itu, dari pewahyuan yang aku pahami, ngomong yang mengutus aku. Apakah itu dari aku? Nah, seperti itu perkataan Yesus yang dimaksudkan. Bukan Yesus sebagai utusan, dia itu firman. Itu perlu firman hidup. Tidak bisa dikerjakan oleh nabi. Nabi siapapun tidak bisa. Tujuannya supaya kita itu disucikan, bukan hanya luarnya, seperti orang yang berjubah-jubah putih-putih, seperti kata Yahya pembaptis menegur mereka kayak kuburan dan kayak tembok dilabur putih, dalamnya kotor. Nah, firman hidup yaitu Yesus tujuannya menyucikan yang dalamnya juga.
bukan untuk diterima dunia dan sesamanya, tapi yang di dalam ini untuk sanggup menghadap kepada Gustinya. Maka lebih penting yang mana? Nabi Khidir masuk ke dalam tabiat manusia, mental dia lebih baik muksa, gak tahan dia melihat kejahatan yang di dalamnya. Apakah manusia ini kelak kalau sudah mati menghadap kepada Gustinya, percaya diri bisa layak untuk menghadap Gusti sebelum disucikan dimensinya ini? Tidak cukup hanya dengan kesakralan ibadah yang luarnya raganya, dan tidak pula dinilai karena darah dan dagingnya ini keturunan siapa. Meskipun ada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub untuk layak menghadap Gusti, sampai hari ini bangsa Israel itu masih menunggu Mesiasnya datang. Apa rohnya ini nanti bisa menghadap kepada Gusti yang terang gamblang itu? Kalau tidak diproses manunggaling di dalam firman hidup, meskipun dosanya merah seperti kermisi, firman hidup itu mampu memproses sampai jadi putih, suci, bersih, berbuah mental, karakter yang suci dan kudus itu. Jadi bukan hanya untuk orang Kristen saja, itu adalah anugerah dan karunia bagi mereka yang mau diproses firman hidup, pasti menerima keselamatan itu. Kecuali yang tidak mau menerima dengan berbagai dalih dan alasan. Jangan nanti mengatakan Allah tidak adil. Nah, salah siapa? Dan waktu sudah diberikan sedemikian banyaknya, tidak mau menerima Yesus sebagai firman hidup untuk melewati proses ini. Maka saya bagikan ada kesaksian dalam proses setelah ibadah masuk ke dalam manunggaling di dalam firman itu harus peperangan individual dari suara hidup menjadi memimpin. Waktu itu kita masih ibadah dan pelayanan di suatu gereja. Biasanya tuh gerejanya besar, tapi ini pas perkumpulan khusus hanya sedikit orang. Pujiannya itu saya yang memimpin pujian. Saat itu pemain organnya yang masih belajar dan suami saya berdiri di deretan kursi depan sendiri. Pada waktu masuk dalam penyembahan, saya melihat ke arah suami saya itu ada sesuatu yang tidak biasanya. Nah, sampai di rumah dia cerita, aku tidak pernah mendengarkan suatu musik yang indahnya seperti tadi waktu penyembahan. Seperti suling, nyanyian surga, indah sekali. Ini kan waktu ibadah dia berdiri penyembahan, ini tidak mimpi. Lalu saya dibawa Yesus di atas bukit, saya digandeng sama Yesus seperti kakak adik begitu. Tapi heran aku, kok tiba-tiba melihat Yesus menangis sambil berkata, sesungguhnya aku tidak ingin kamu mengalami hal seperti ini. Tapi ini harus terjadi, karena kalau tidak, kamu tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Nah, terus suami saya kembali ke ruang penyembahan tadi. Maka seperti inilah Yesus memanifestasikan, merefleksikan ketuhanannya di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga dia bisa datang dalam bentuk roh membawa suami saya, rohnya diajak ke atas bukit pada waktu suami saya ini sedang ibadah. Dari penglihatan ini, yang saat itu sedang diajak untuk masuk ke dalam manunggaling hidup oleh suara firman itu. Suami saya kan sudah ibadah sungguh-sungguh menjadi orang saleh dan melakukan hukum Taurat sampai kenasiran. Dan saat itu kami sekeluarga sudah sangat sering menerima pewahyuan. Ternyata saat itu belum terjadi manunggaling di dalam firman hidup. Masih seperti karunia nabi atau wali itu. Dalam hal masuk proses ini, perlu Yesus yang seperti waktu itu masih menjadi raga. Itu harus ada yang mendampingi. Nah, saat saya sudah terjadi proses yang dari dalam itu, saya yang mendampingi suami saya untuk menguatkan dia. Jadi seperti yang menggandeng dia, menopang dia dalam imannya. Sehingga saya menguatkan suami saya untuk melakoni itu sampai dia mentas. Waktu perkara datang itu, yang diperangi individualnya dia, bukan perkaranya. Jadi ini seperti kejadiannya mengulang waktu Musa dijadikan Allah, Harun dijadikan Nabi untuk menghadapi perkara yang di luar. Secara pribadi saya praktek, tapi kalau di dalam manunggaling firman hidup ini, waktu perkara itu datang, yang diperangi, yang di dalam karakter suami saya itu. Apakah setia, apakah taat, atau mengasihi kepada Yesus. Nah, kayaknya kalau itu misalnya Musa, setelah dibebaskan, maka karakter bangsanya itu yang harusnya diproses. Tapi mereka diarahkan untuk perang kepada bangsa-bangsa. Begitu pula cara Yusuf saat mentafsirkan mimpi Firaun,
Harusnya tabiatnya dulu yang dipitutur, yang ditegur, yang diproses. Itu sepintas kesaksian contoh waktu kami diproses secara langsung oleh Yesus firman hidup, maka dialah Tuhan. Masihkah disangsikan? Apakah bisa para nabi seperti ini salah kaprah semua? Nah, inilah yang dimaksudkan dengan yang mengutus aku. Yesus saat itu diutus menjadi manusia untuk kita semua. Dan setelah kita itu menjadi faham dengan firman-Nya dan citra, kehendak dan rencananya, maka dia duduk di tata sebagai Allah yang roh. Itu namanya dimuliakan karena memahami bahasa hatinya yang di dalam itu. Kita sudah bisa menjadi selaras, tidak ngisi-ngisini. Supaya kita menerima keselamatan, siapa lagi yang harus diutus? Kalau hanya nabi, apa mampu? Sedangkan Ibrahim sudah turun, Musa sudah turun, para nabi semua sudah metu kabeh, sudah dikeluarkan oleh Allah. Hanya sampai raga saja yang diproses. Jadi manusia saleh gak mentas-mentas. Nah, perdamaiannya dengan Allahnya tidak ada yang memikirkan untuk diperkenan menghadap Gusti. Mentok dengan kesalehannya saja secara raga. Masih ada jiwa dan rohnya yang nanti jiwa batinnya ini pun berbicara dengan sendirinya di hadapan Gusti. Nah, ini kalau tidak dilatih, kalau tidak manunggaling di dalam firman hidup tadi, kan saya sudah pernah kesaksian itu, yang tidak dipikirkan meloncat sendiri dari mulut kita. Nah, itu belum lagi. Roh itu ambisinya, kepentingannya, nafsunya juga berbicara. Sebab ambisi dan kepentingan yang ada di dalam roh itu, kita sendiri saja tidak menyadarinya. Yang perlu saya pesankan, kalau segala sesuatu itu sudah terlanjur kejadian, maka semuanya itu sudah rusak. Untuk terjadi penyesalan, harga yang dibayar itu sangat mahal. Ingatlah seperti bangsa Israel yang membayar harganya itu sampai ratusan tahun, harus diperbudak oleh Firaun di Mesir. Amin.